Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang teori kepribadian dari Alfred Adler, yakni tentang konsep inferioritas dan superioritas. Adler adalah seorang psikologi, dokter, terapis, sekaligus pendiri awal psikologi individu, atau disebut juga sebagai Bapak Individual Psikologi. Adler sendiri lahir pada 7 Februari 1870 di Wina. Dia menyelesaikan studinya dalam lapangan kedokteran Universitas Wina pada tahun 1895. Adler tidak sepakat dengan psikoanalisa Sigmund Freud. Menurut Freud, segala sesuatu yang terjadi pada masa lalu seperti trauma masa kecil pasti menjadi penentu siapa orang itu masa kini. Sebaliknya, Adler justru berpendapat bahwa dorongan ke arah kesempurnaan yang hendak seseorang capai pada masa depan itulah yang memotivasi manusia pada masa kini. Menurut Adler, inferioritas adalah perasaan-perasaan yang muncul sebagai akibat kekurangan psikologi atau sosial dirasakan secara subjektif, merupakan perasaan-perasaan yang muncul dari kelemahan atau cacat tubuh nyata. Rendah diri atau inferioritas kompleks yaitu apabila seseorang terus mengalami keraguan dan pesimis terhadap dirinya dan apa yang dilakukannya. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, yakni yang pertama adalah tidak sempurna fisik atau organnya. Perasaan inferioritas disebabkan seseorang memiliki fisik yang tidak sama seperti individu yang lainnya. Tidak sempurnanya fisik meliputi badan kecil, lemah, terlalu gemuk, tidak sempurna organ tubuh seperti tidak lengkapnya tangan dan kaki, serta memiliki kelemahan dalam berpikir. Namun di masa sekarang, perasaan inferioritas lebih disebabkan oleh ketidakpuasan individu itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua adalah pengalaman masa kanak-kanak. Nah, pengalaman masa kanak-kanak ini sangat mempengaruhi juga perasaan inferioritas itu sendiri. Nah, seseorang yang memiliki masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan pada umumnya akan tumbuh dengan perasaan inferioritas. Pengalaman yang tidak menyenangkan ini seperti diejek dan dibully oleh teman sebayanya karena memiliki suatu kelemahan. Selanjutnya, yang ketiga, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua ini sangat penting dalam perkembangan anak tersebut. Seseorang yang memiliki pola asuh orang tua yang salah dalam arti orang tua sering memanjakan maupun mengabaikan anak. Biasanya anak yang terlalu dimanjakan akan mendapatkan perilaku yang overprotective dari orang tuanya, sehingga anak menjadi kurang bersemangat, terlalu sensitif, tidak mempunyai kesabaran, emosinya buruk dan menjadi pencemas. Selanjutnya, yang terakhir adalah faktor lingkungan. Individu yang tumbuh dari lingkungan yang tidak baik seperti tinggal bersama keluarga yang kurang harmonis, bertempat tinggal di kawasan pemukiman yang rawan akan kekerasan, akan memiliki kecenderungan perasaan inferioritas. Menurut Adler, manusia itu lahir dalam keadaan inferioritas, yakni perasaan lemah dan tidak berdaya, seperti contohnya bayi. Nah, saat bayi lahir, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis dan menghisap puting ibunya. Manusia ketika lahir ke dunia akan dibantu dan diurus oleh kedua orang tuanya karena kelemahan dan ketidakberdayaannya untuk melakukan sendiri. Nah, maka dari itu peran orang tua sangat diharapkan untuk anak tersebut. Contoh lain yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah insecure, seperti kata-kata yang sudah dijelaskan di slide di atas. Nah, insecure juga salah satu dari inferioritas, yakni tidak mampu dan lemah dalam menunjukkan potensi dirinya atau biasa disebut tidak percaya diri. Dorongan untuk mengatasi perasaan inferior dan menjadi superior. Adler mengatakan bahwa individu memiliki kelemahan fisik maupun psikologi yang akan menimbulkan perasaan inferioritas. Dari perasaan inilah akan menggerakkan seseorang memiliki perasaan superioritas untuk menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Superioritas bukan lebih baik dari orang lain atau mengalahkan orang lain, tetapi berjuang menuju superioritas berarti terus-menerus berusaha menjadi lebih baik, menjadi semakin dekat dan semakin dekat dengan tujuan final. Adler juga menyamakan kata perfeksionis dengan superioritas. Seseorang akan bergerak ke arah perfeksionis seperti peningkatan dari bawah ke atas, Selanjutnya,
Adler mengemukakan bahwa perasaan inferioritas dan superioritas dipengaruhi oleh minat sosial. Nah, di mana orang yang minat sosialnya berkembang baik, berjuang bukan untuk superioritas pribadi tetapi untuk kesempurnaan orang dalam masyarakat luas. Manusia memulai hidup dengan dasar kekuatan perjuangan yang diaktifkan oleh kelemahan fisik sejak bayi. Kelemahan fisik tersebut menemukan perasaan inferioritas. Keunikan manusia dengan melihat konsep gaya hidup seseorang. Nah, gaya hidup adalah cara yang unik dari setiap orang yang berjuang mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan orang itu dalam kehidupan tertentu di mana ia berada. Penakut, pasif, agresif, dominan merupakan respon atau kompensasi yang negatif dari perasaan inferioritas. Nah, respon terhadap perasaan inferioritas ini terbagi menjadi dua, yaitu perlawanan atau pembangkang dan kepatuhan atau persetujuan tanpa proses. Kesimpulan, inferioritas adalah perasaan ragu terhadap diri sendiri tentang bagaimana dan apa yang dapat kita lakukan. Sedangkan superioritas dorongan untuk menutupi kekurangan dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.